Di nama Tuhan, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Pagi hari ini saya boleh melayani di ibadah yang kedua. Tadi ibadah yang pertama saya juga mengambil bagian dalam pelayanan. Dan puji Tuhan seharian ini di ibadah ketiga dan keempat saya juga akan mengambil pelayanan di GBT Mawar Sharon ini. Dan kiranya kehadiran saya betul-betul boleh menjadi kehadiran seorang hamba Tuhan yang menjadi bagian berkat terutama firman Tuhan untuk gereja Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bu, sudah amin. Yang lain kok tidak ada yang amin ya. Amin saudara, amin, puji Tuhan. Saudara siap untuk diberkati firman Tuhan? Mari yang siap boleh sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, ibadah kedua lebih semangat. Tadi di ibadah pertama gak ada yang ngantuk, gak ada. Langsung tidur, enggak ada aja. Saya percaya juga di ibadah kedua kita semuanya juga bergairah untuk kita mendengar firman Tuhan. Amin. Saya berharap Bapak Ibu semuanya fokus pada firman Tuhan. Kalaupun pegang handphone dan lihat handphone, make sure bahwa itu karena apa? Melihat Alkitab. Amin. Ya, karena percuma, saudara mau fokus sama Shopee, minggu nggak ada pengiriman, nggak ada itu, percuma saja ya, nggak juga ada apa Shopee yang lagi kirim barang kan nggak ada yang check out, soalnya tanggal tua itu nggak ada, ya, jadi nggak usah fokus pada yang lain, nggak usah juga pada IG, Facebook atau apapun. Kalau lihat handphone pastikan fokus pada Alkitab atau memang mencatat firman Tuhan. Mateng kami itu. Saya percaya saudara semuanya akan diberkati firman Tuhan. Anyway, so tadi pagi Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar firman tentang kesadaran orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, itu pasti kalau di ibadah doa malam kemarin memiliki visi hidup yang baru. Kalau di ibadah tadi, di ibadah pertama menyadari bahwa apa? Bahwa Tuhan itu pegang kendali sepenuhnya atas hidup baru itu. Maksud saya apa? Penting untuk menyadarkan jemaat bahwa apa? Dulu mungkin kita berusaha atur semua hal sendiri dalam hidup kita. Berusaha mencapai semua hal sendiri berdasarkan kekuatan kita. Tapi pasca kita hidup baru, kita harus realize, menyadari, kita harus menginsyafi bahwa ada Allah yang apa? Yang take control atas hidup kita itu. Dan firman Tuhan membuktikan bagaimana Allah itu betul-betul pegang kendali atas semua hal. Alam, hewan-hewan, setiap peristiwa yang terjadi, semuanya dalam kontrol ilahi. Termasuk kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, hari ini juga kita akan belajar untuk sama-sama melengkapi tentang bagian dari tema yang sangat luar biasa di gereja di tempat ini, di GBT Mawar Sharon ini, tentang apa? New life. Saya bangga dengan tema-tema yang begini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tema-tema teologis, ini tema-tema firman Tuhan, tema-tema yang memang biblikal dan alkitabiah. Gitu loh. Bukan hanya tema-tema yang kadang mungkin nampaknya itu sesuai dengan iman Kristen. Padahal enggak sama sekali. Misalnya tema-tema tentang apa? Tentang keuangan yang semakin berlimpah-limpah gitu ya. Dengan judul apa? Misalnya apa? Misalnya tentang ini financial freedom, begitu misalnya itu. Ada gereja punya tema bulanan financial freedom Bapak Ibu ya. Oke lah, lalu kemudian gunakan ayat-ayat hanya untuk mendukung pikirannya sendiri. But anyway, saya bersyukur bahwa gereja ini fokus pada pengajaran firman Tuhan. Dan saudara harus bangga kalau saudara boleh tertanam di gereja yang fokus untuk mengajar Injil yang sejati. Amin saudara. Karena saya harus sampaikan juga dengan tegas bahwa hari-hari ini terutama gereja-gereja modern, tidak banyak yang fokus pada pengajaran Injil yang sejati. Tidak banyak. Tapi saya bersyukur ada gereja ini yang menolong jemaat untuk mengenal, mengerti firman Tuhan dan Injil yang sejati boleh diberitakan. Puji Tuhan, boleh sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan yang mempercayakan gereja ini sebagai tempat untuk kita bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu, hari ini kita akan memikirkan sama-sama bahwa praktek hidup kekristenan di dalam kehidupan yang baru itu harus menjadikan firman sebagai fondasi, terang bagi jalan. Betul-betul adalah sebuah pelita bagi kaki kita. Sehingga otoritas firman harus dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Saya ulang ya, tidak ada yang lebih benar. Tidak ada yang lebih tinggi otoritasnya, tidak ada yang bisa menjadi standar dalam kehidupan selain daripada firman Tuhan. Kalau disebutkan bahwa firman itu adalah standar tertinggi dalam kehidupan orang percaya, berarti bukan perkataan orang standar tertingginya, bukan juga visi dunia, bukan juga hikmat dunia, tapi firman Tuhan yang harus menjadi standar kebenaran. Contohnya begini loh, tidak peduli dunia ngomong apa, kalau firman Tuhan ngomong A, kita jalankan A. Amin, Bapak Ibu.
Gak peduli semua orang ngomong apa. Firman Tuhan bilang B yang kita turuti. Itu berarti menjadikan firman sebagai otoritas tertinggi. Bahkan firman juga harus menjadi otoritas yang jauh lebih tinggi daripada kepercayaan turun-menurun. Adat istiadat dan semua hal-hal yang lain. Namanya juga firman yang sebagai otoritas tertinggi harusnya begitu. Sehingga menyadarkan bagaimana kita mestinya hidup berdasarkan firman. Bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat tahayul bahkan. Itulah sebabnya hari ini kita akan sama-sama memikirkan satu judul firman Tuhan tentang mitos atau logos. Mitos atau logos. Bapak Ibu, yang pertama ya, ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita itu yang sebetulnya tidak mencerminkan kehidupan Kristen yang baru. Tentu saja. Contohnya apa? Bahkan di dalam gereja ada mitos-mitos yang dipercaya. Contoh misalnya, ada orang yang percaya bahwa semakin duduk itu dekat dengan mimbar, semakin urapannya itu terasa. Katanya begitu. Jadi kalau duduknya di depan-depan itu kayaknya urapan Tuhan makin terasa daripada duduk yang di belakang gitu. Apalagi kalau ada balkon biasanya ya, yang di balkon paling nggak merasakan urapan Tuhan. Kenapa? Semakin jauh dari mimbar, padahal keliru tuh. Balkon itu kan biasanya tempatnya lebih tinggi. Itu malah lebih dekat dengan sorga. Betul ya? Kadang-kadang orang, enak duduk di balkon. Kalau ada gereja ada balkonnya. Kenapa gak ketok? Mau HP-an, mau apa? Gak ketok pendetone enak. Dia enggak ngerti Bapak Ibu. Di balkon itu posisinya lebih tinggi, lebih dekat dengan sorga. Mata Tuhan lebih jelas melihatnya. Jadi ada apa itu? Semacam mitos-mitos begitu. Ada yang kemudian mempercayai bahwa pendeta itu ya semakin tua urapannya semakin apa? Wah, berlimpah-limpah. Ada yang percaya begitu. Tanpa bermaksud itu tidak menghormati terhadap senior-senior. Tapi itu mitos saja. Mitos saja. Buktinya apa? Lu Alkitab yang memperlihatkan kepada kita. Bahwa Tuhan juga bisa pakai orang-orang muda kok. Amin. Makanya jangan fanatik. Pada apa? Pendeta di C6. Percuma. Iso ngomong tok. Iso ngelakoni. Begitu misalnya itu. Alah percuma. Jangan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Tapi lihat apa yang disampaikannya. Selama itulah firman Tuhan yang benar, terima itu. Nangkap saya? Jadi banyak mitos, tapi hari ini kita akan diklirkan, diperjelas, dipertajam. Bahwa ya, yang menjadi otoritas hidup orang percaya bukan mitos, tetapi logos. Saudara, apa sih mitos itu? Ada yang tahu apa itu mitos? Nggak usah buka ChatGPT. Kan tadi janjiannya nggak buka-buka yang lain. Ada yang tahu mitos itu apa? Saudara memang tidak terlalu semangat gini. Saya tolong dompet saya. Ya. Dompet. Ya, dompet. Ya, puji Tuhan. Saya boleh turun, Pastor ya? Boleh ya, tidak apa-apa ya. Iya. Saya itu lebih senang deket-deket sama jemaat begini. Ya. Apa menurut saudara mitos itu? Jangan cemban lah. Cepet cik lah. Itu puji Tuhan. Ada yang tahu apa itu mitos? Goreng. Dongeng. Oke, dongeng. Oke. Masih ada kesempatan buat yang lain. Benar, saya akan kasih. Untuk saudara yang jawab dengan benar, saya akan kasih. Asal saudara tega nerima duitnya hamba Tuhan. Itu ada. Enggak, kelihatannya saudara tidak tegaan ya, tak simpannya saja lah. Itu. Apa itu mitos? Mitos adalah kepercayaan-kepercayaan tahayul yang belum tentu kebenarannya, tapi seringkali sudah dipercaya. Itu mitos. Hal-hal tahayul yang belum tentu kebenarannya tapi banyak orang percaya. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, apa itu logos? Betul, belum ada ya. Logos adalah apa? Firman Allah. Walaupun memang di dalam bahasa Yunani bisa diartikan sebagai pengetahuan. Tapi dalam konteks Alkitab, logos itu firman Allah. Dan ini yang akan kita sama-sama pikirkan. Antara mitos dan logos. Antara hal-hal yang bersifat tahayul yang belum tentu kebenarannya tapi banyak dipercaya dengan firman Tuhan yang betul-betul standar kebenaran yang harusnya dipercaya. Saudara, apa pentingnya sih kita belajar hal ini? Waduh, jangankan kok hidup di luar kekristenan, hidup dalam kekristenan saya tadi sudah bilang banyak sekali mitosnya yang seringkali mitos itu membuat hidup semakin keropos. Saya ulang ya, mitos itu bisa membuat hidup semakin merosot. Keropos. Coba lihat dulu ya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ini adalah peringatan dari sang rasul kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Rasul Paulus memesankan ini kepada Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ke-4
Ayatnya yang ketujuh, saudara tidak bawa Alkitab boleh lihat di handphone atau boleh lihat di Alkitab paling besar di ruangan ini ya, puji Tuhan ini. Sekarang semakin banyak jemaat gak bawa Alkitab. Kenapa? Enak delok di handphone Pak, bisa di zoom gitu ya. Memang itu. Aduh, percaya bisa ditampil di layar, kayak apa gue Alkitab. Kok ngabot-ngabot nih, kayak langsung melaku-melaku gitu ya. Ya, kalau saya bawa Bapak Ibu ya, kenapa? Karena saya ini imannya kurang kuat gitu loh. Kalau Bapak Ibu kan imannya kuat, walaupun lihat Alkitab di handphone gak tergoda lihat yang lain kan gitu loh. Nah kalau saya kurang kuat, makanya saya perlu ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 7, perhatikan. Tetapi jauhilah apa? Tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Makanya kalau ada oma-oma sedang dongeng sama cucunya, cucu-cucu gunakan ayat ini. Gitu. Oh enggak. Maksudnya adalah cerita-cerita dongeng yang bersifat tahayul tadi. Oke? Ini yang harus apa? Dijauhi. Dan menariknya pada frase terakhir, Paulus mengatakan latihlah dirimu apa? Beribadah. Jadi dengan kata lain, supaya kita dikuatkan, supaya kita tidak diganggu, supaya kita menjadikan firman, logo sebagai otoritas kita, maka penting untuk menjauhi hal-hal yang bersifat tahayul dan melatih diri kita untuk tetap beribadah. Amin. Kenapa saya bilang bahwa mitos itu seringkali membuat hidup semakin keropos? Karena memang di lingkungan kita itu banyak mitos-mitos dan kental sekali dengan mitos. Kita tahu bahwa mayoritas kita hidup dengan budaya timur yang sangat kuat. Dan budaya timur itu memang kental dengan mitos. Contoh misalnya ya, dulu ada tuh yang mengatakan begini, loh nek nabrak kucing, apalagi sampai kucingnya mati, hamsyong lo hidupmu gitu. Ada yang ngomong begitu. Wah kita enggak percaya itu. Tapi tetangga kita itu ternyata pernah juga, lu temenan lo, aku pernah gak sengaja nabrak kucing. Lu tak pikir ya wes gak sengaja kok mati. Besok lu mobilku nabrak pohon, aduh hamsyong gitu. Ada mitos-mitos begitu. Makanya orang itu saking takutnya nabrak kucing ya. Begitu dia berkendak. Loh ini banyak ini. Kucing melintas, dia tidak berani nabrak kucing, nabrak bakul rombongnya itu, bakso-bakso tabrak itu. Kenapa? Daripada nabrak kucingnya nanti malah apa? Sial katanya begitu. Nah ini belum tentu sial nabrak bakso ya jelas tambah sial nampu gitu. Tapi orang banyak percaya begitu. Halo? Betul ya? Mitos apa lagi? Oh banyak. Contoh misalnya ada mitos kalau mimpi jumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu katanya umurnya pendek. Atau mimpi gigi tanggal. Halo? Betul ya? Ya aku semalam mimpi gigiku tanggal. Loh mateng konjo. Aduh, sopo ana keluargamu sing loro ta begitu. Mau enggak percaya, ada orang yang mengalami waktu keluarganya meninggal. Lu enggak punya firasat apa-apa Tami. Lu kan deket sama ini ya, sama keluargamu sing meninggal. Iya aku firasat. Beberapa minggu yang lalu loh, aku mimpi gigiku tanggal. Loh beneran? Berarti mimpi gigi tanggal itu erat kaitannya dengan apa? Keluarga yang meninggal. Sudah percaya dengan hal itu? Kadang orang Kristen, ya mau gak percaya ya apa ya Pak, ya ada kejadiannya. Halo? Kadang kan begitu kan? Oh susahnya begitu kan? Oh saya pernah Bapak Ibu, mimpi gigi saya tanggal. Saya ingat itu, sekitar jam 2 atau jam berapa saya bangun itu. Saya ingat dengan mitos itu. Kenapa? Duh saya ini Bapak Ibu walaupun lahir di Italia sebagai orang Italia toh. Enggak lah. Saya ini hidup kental dengan hal-hal yang bersifat mitos. Bagaimana tidak? Orang tua saya itu dalang dan apa? Sinden. Do you know what's the meaning of dalang dan sinden? Yang mana mereka itu kuat dengan apa? Latar belakang budaya luar biasa. Saya sejak kecil sudah diajari melean. Halo? Sudah diajari apa? Ngitung hari-hari. Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Itu jumlahnya berapa itu. Sudah bener. Saya sudah diajari untuk apa? Nyuci keris itu gimana caranya. Begitu. Memang begitu hidup saya itu. Hari-hari ya begitu. Sehingga dengan hal-hal yang bersifat mitos. Kental sekali Bapak Ibu. Sungguh. Kental sekali. Satu kali saya mimpi gigi saya tanggal. Waktu itu sudah dalam Tuhan saya, sudah pelayanan. Saya ingat itu mitos itu. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku tahu aku ingat mimpi gigi tanggal. Biasanya ada keluarga yang, tapi aku percaya bahwa ini cuma mitos. Dan aku percaya Tuhanlah yang menggenggam kehidupan seluruh keluargaku. Saudara tahu, beberapa hari setelahnya saya ditelepon kakak saya. Orang tua saya sakit di Mojokerto harus masuk rumah sakit. Langsung itu kepikiran lagi. Halo, yang mimpi tadi itu.
Tapi lagi-lagi kita kata, dalam nama Tuhan Yesus, enggak. Tuhan, aku mau supaya ibuku diberi umur panjang, supaya aku bisa berkhotbah tentang apa? Bahwa mitos-mitos itu tidak lagi berlaku bagi anak Tuhan yang percaya dengan Logos. Dan betul saudara, saya doakan ibu saya, puji Tuhan sembuh. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kita itu hidup di tengah lingkungan yang banyak mitosnya. Loh, tidak hanya kita loh, orang-orang barat itu juga percaya itu. Dan mereka tahu bahwa orang timur itu percaya dan kental dengan hal yang bersifat mitologi atau mitos. Contoh misalnya, pada perang Vietnam, orang-orang prajurit Amerika atau sekutu itu dia tahu bahwa orang Vietnam itu punya mitos. Akan sial kalau mendapat kartu asekop. Tahu kartu asekop? Waru itu loh. Itu mereka percaya itu. Sehingga pasukan Amerika itu menyebar kartu asekop itu. Di hutan-hutan tempat biasa mereka apa? Gerilya itu. Sehingga mereka percaya begitu waktu dapat asekop itu entah pas gerilya, lu kok dapat asekop. Itu lambang dari kekalahan dan kematian menurut mereka. Entah itu benar atau tidak, tapi nyatanya memang melemahkan kekuatan Vietnam. Tapi yang saya mau maksudkan, benar bahwa kita itu hidup di tengah lingkungan yang erat dengan mitos. Dan tidak jarang orang percaya bisa terinfeksi mitos. Betul ya? Terinfeksi mitos. Banyak contoh ya. Saya dulu dikasih tahu sama ibu saya. Kamu nih besok cari bojo, sing pendek. Loh, ini contoh bahwa apa? Kepercayaan terhadap mitos itu mengeroposkan hidup. Karena rupanya itu bisa berelasi dengan semua hal dalam kehidupan. Mitos mempengaruhi relasi sosial. Betul enggak? Bisa. Kalau sudah ada mitos, koncoan sama orang-orang yang pendek. Wong nek pendek itu biasanya medit. Wong pendek itu biasanya pelit. Terus akalnya lo akeh gitu. Soalnya apa? Jarak antara otak dengan dengkul cedek katanya begitu. Jadi mau mikir apa langsung, siasatnya banyak wes pun. Kalau kita percaya dengan hal itu, mitos-mitos seperti itu, kita akan pilih-pilih teman. Apalagi teman hidup. Betul ya? Yang kedua misalnya, bagaimana mitos itu mengeroposkan hidup dan merusak relasi. Tahukah saudara? Tidak cuma relasi, bahkan soal bisnis. Teman saya itu pernah, dia itu anak satu-satunya dari papanya yang punya usaha air Bapak Ibu. Jadi air kemasan. Satu kali dia main ke rumah teman, sama-sama dengan kami. Papanya temen ini, maaf ya, suhu. Terus papai temennya ini ngomong sama temen saya yang anaknya orang yang bisnis air tadi. Sudah ngerti nggak? Atau aku tak gambar ini dia, kerangkai itu. Ya pokoknya itulah ya, ngomong begini. Nyo, lu tak lihat-lihat ya, nih lihat dari bentuk hidungmu, lu itu jong gak cocok nih bisnis air, bawa bisnis air nyo. Gara-gara percaya dengan papanya temennya itu, dia benar-benar mati-matian gak mau nurusin bisnis papanya. Jadi bagaimana mitos itu bisa apa? Sangat erat kaitannya, relasinya dengan semua hal dalam hidup kita. Betul ya? Lalu saya ini punya teman Bapak Ibu, maaf ya, gak terlalu tinggi. Paling tidak kalau sama saya, ya ukurannya masih lebih tinggi saya lah. Tapi tahukah saudara, papanya juga gak terlalu tinggi. Tapi ini orang, katanya orang, kalau apa? Orang pendek, pelit. Enggak. Ini orang bangun gereja di Magelang Bapak Ibu. Itu gereja yang menurut saya ya, kursinya itu paling empuk di antara semua gereja yang saya pernah duduk kursinya. Kursinya enak sekali, mentul-mentul. Enak sekali. Saya pikir sampai, ini jemaatnya pasti kuat-kuat imannya. Kalau enggak, ketiduran. Itu. Enak sekali. Maksudnya dia memberi yang terbaik untuk Tuhan memang. Dia bangun mewah sekali gerejanya. Orangnya pendek, tapi untuk Tuhan, begini. Saya punya juga kenalan ketua majelis. Sudah dengar? Ini tidak dengar nanti tak WA ya toh. Ketua majelis itu orangnya tinggi, medite minta ampun. Nanti nek keluar bareng-bareng sama temen ya, nek keluar bareng-bareng sama temen, pas giliran bayar mesti ke toilet. Nek gak gitu, pura-pura. Gitu. Bisa, pindah tempat lain. Habis makan, ngopi-ngopi tempat lain. Dia itu njabut dompet, wah putih minta. Kecantol-cantol gini tuh. Jadi kedisian teman-teman mesti. Orangnya tinggi, kaya.
Padahal tinggi. So mitos itu memang bisa apa? Mengeroposkan hidup. Makanya kita perlu merombak. Worldview kita perlu dibaharui. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-16 sampai 17. Kita akan melihat pentingnya kita merombak worldview kita. Lo coba lihat ya, Matius pasal 9 ayatnya yang ke-16 dan 17. Matius 9 ayat 16, 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah dua-duanya, baik kantongnya maupun anggurnya. Kenapa begitu? Nah perhatikan ini. Kantong anggur yang lama, bekas itu, second itu, sudah pernah dipakai untuk menampung anggur, itu kalau misalnya dicampurkan anggur yang baru, proses fermentasi di dalamnya akan semakin cepat. Karena tercampur dengan sisa anggur yang lama itu. Nah karena proses fermentasi yang demikian, maka kantong anggur yang biasanya terbuat dari kulit ini lebih cepat pecah. Sehingga anggur yang baru pun akan apa? Akan terbuang sia-sia. Makanya anggur yang baru harus disimpan di kantong kulit yang baru. Supaya kedua-duanya sama-sama terjaga. Sama juga. Waktu Yesus itu ngomong begini, Yesus tidak jualan anggur Pak Bu. Tidak suka tentang apa itu. Ini kuliah tentang apa? Tutorial menyimpan anggur. Enggak. Yang Yesus sedang sampaikan sama dengan apa yang hari ini kita dengar. Untuk kita bisa menyimpan firman, menjadikan logo sebagai pedoman hidup kita. Kita harus terlebih dahulu membuang semua mitos-mitos yang dulu mungkin pernah mengisi hidup kita. Menyediakan diri kita, pikiran hati kita seperti kantong anggur yang baru. Yang siap dituangi dengan anggur yang baru. Sebab kalau tanpa begitu Bapak Ibu, tetap saja kita dengar firman iya, percaya mitos iya. Kita terima firman iya, tapi tetap menjalankan hal-hal yang bersifat mitos iya. Akibatnya apa? Tidak ada artinya juga firman yang kita terima. Itulah sebabnya pilihannya ada pada kita. Ya. Hari ini apakah kita mau untuk merombak worldview kita. Menyiapkan diri sebagai kantong anggur yang baru. Supaya anggur yang baru yang adalah firman Tuhan yang benar itu bisa terisi dan tersimpan dalam hidup kita. Lagi-lagi ya, ini hanya bisa disadari kalau kita menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 kita akan baca. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang dimaksudkan memang adalah perjanjian lama tuh, memang. Tapi tidak berarti kemudian mengabaikan perjanjian baru. Sebab waktu Timotius ini menerima surat dari ayah rohaninya yaitu Paulus ini, tentu saja waktu itu perjanjian baru belum terbentuk sebagaimana yang ada di tangan kita. Tapi yang pasti firman Tuhan itu memang diberikan, diilhamkan supaya apa? Bermanfaat untuk yang pertama, mengajar. Makanya pengkhotbah itu setidaknya punya 2 tugas penting. Yang pertama dia harus mengajar tentang firman. Yang kedua dia harus menjadi trainer akan ajaran-ajaran yang salah. Supaya jemaatnya menerima ajaran yang baik. Kecepatan. Jadi pengkhotbah itu Bapak Ibu punya 2 tugas utama setidaknya. Yang pertama waktu dia berkhotbah dia harus mengajar firman. Halo? Makanya jemaat yang baik pun juga adalah jemaat yang suka khotbah yang pengajaran. Karena memang tugasnya hamba Tuhan itu mengajar. Walaupun saya tahu pengkhotbah yang pengajaran seringkali tidak terlalu disukai jemaat. Contoh yang paling disukai jemaat apa? Yang lucu. Haleluya. Oh aku senang nih khotbah deh, lucu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya guyu terus aku. Rasanya kayak ada pelepasan. Haleluya. Belum berangkat ke gereja gue geran sama bojo itu gara-gara apa ya. Cepetan Tony, telat gitu loh. Di sini, aku izin. Mungkin
Bu gereja telat gara-gara kan suwe ngene-ngene gitu. Sing istrinya ndak mau kalah. Makanya aku sulam mau tato ini sulam ini loh. Ben enak gak ngene-ngene bendino. Ngomel tuh gue heran itu. Begitu nyampe gereja pengkhotbah lucu kita guyu sampai lali masalah. Rasanya kayak ada pelepasan kan gitu itu. Ngerti saya. Jemaat lebih suka pengkhotbah yang lucu. Tapi dengar baik-baik. Kalau memang seneng begitu, ngapain nge gereja? Buka YouTube, lihat stand up komedi lebih lucu kadang-kadang. Wes gitu enak, gak bayar, gak persembahan kan. Ada ke gereja. Gitu. Ngerti maksud saya? Makanya jangan datang ke gereja hanya untuk apa? Cari pengkhotbah yang khotbahnya hanya menyenangkan telinga. Dan itu jauh lebih mudah dilakukan sebetulnya. Mempersiapkan khotbah yang pengajaran. Bapak Ibu dengar baik-baik. Baca buku banyak. Yang dikhotbahkan cuma sedikit. Persiapannya bisa seharian. Khotbahnya 35-40 menit. Khotbah yang lucu-lucu, yang enak-enak. Bapak Ibu dengar baik-baik. Setiap sore datang ke tempat ini, Tuhan pasti melunaskan hutang-hutang saudara. Cuma amin. Seneng deh. Jemaat yang seneng, malaikat yang nangis. Kon sing hutang kok Tuhan sing lunasi, gitu kan. Yang saya maksudkan begini loh Bapak Ibu. Memang tugas pengkhotbah itu adalah mengajar. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Mengajar. Makanya kalau belajar firman Tuhan itu harusnya lebih apa itu? Saya dulu awal-awal jadi Kristen. Sebab kan saya dulu enggak Kristen. Saya dulu dari seberang Bapak Ibu. Tahu ya? Jadi seberangnya ini sungai-sungai itu. Nah, saya dulu waktu awal-awal Kristen. Saya paling seneng dengar pengkhotbah yang khotbahnya keras. Yang seperti Yesus itu sedang ada di depan saya gitu. Bawa Alkitab yang hardcover gitu, sambil keluh, rungokna gitu, ngerti tak? Kondisi itu dosa, itu gak karu-karuan gitu. Saya sewenang dengar pokoknya begitu. Rasa kayak Tuhan itu berbicara dengan saya. Betul Bapak Ibu. Memang firman bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua firman bermanfaat untuk apa? Menyatakan. Jadi, kalau saudara dengar firman, saudara disadarkan akan dosa. Harusnya saudara bersyukur. Bu bilang begini, oh ya ikut baik, Pastor Isa itu nyindir aku ngerti gitu. Aduh mata, aku getun, ini lapo aku kok konseling mbak Pastor Vivi, saya ke di khotbahno, itu asli nyindir aku, pasti. Pak, Bu dengar baik-baik ya. Firman itu, maafkan saya, firman itu terlalu berharga, hanya untuk nyindir. Kamu, terlalu berharga. Tapi kalau di dalam firman, kesalahan kita dinyatakan yang menuntun kita pada pertobatan. Bersyukurlah. Makanya kalau dengar firman yang menyadarkan akan dosa, jangan bilang sama gembala, oh jod dikundang mana? Kok kalau ngeloroni hati. Firman itu kan untuk menyenangkan hati, menguatkan gitu. Makanya sekarang itu tidak banyak hamba Tuhan yang berani khotbah sentil dosa. Kenapa? Di jadwal mana? Gitu loh Mas. Yang saya mau maksudkan begini, memang firman bermanfaat untuk begitu, menyatakan kesalahan. Pak, Bu, dengar baik-baik. Saudara mungkin enggak, ibu-ibu ini khususnya, make up tanpa cermin. Tadi pagi kami memang berangkat agak rush kan, istri saya sudah bangun, bangun lebih dulu nyiapin sarapannya anak-anak, nyiapin ini bajunya semuanya. Karena ini anak-anak kami tinggal, mereka ibadah sekolah minggu di gereja, kami tinggal karena kami seharian ini. Jadi tadi saya titipkan di penitipan helm dekat pengurasis itu ya toh. Nanti karcisnya nggak hilang tuh saya. Kalau karcisnya hilang anak saya nggak bisa dibawa pulang nanti itu. Jadi disiapin semua. Sehingga dia memang berangkat tadi belum sempat dandan. Sehingga dandannya itu di mobil. Tadi sudah ngomong, oh coba khotbahno lu sayang, tak khotbahno malah itu. Tadi dia dandan di mobil gini. Jadi waktu dia begini-begini saya berusaha nggak nyendat-nyendat. Tapi sesekali rotak kerjain dikit, jadi tret gitu ya. Gitu. Saya tahu bahwa apa, alis yang lurus bagi seorang wanita itu penting sekali. Karena menceng beberapa mili saja itu sudah bencana. Gitu ya. Berani make up tanpa kaca, tanpa cermin. Sudah rasa sudah cuantik, orang lain guyu kabeh. Gitu. Apa sih kok guyu kabeh? Kayak kabeh mengagumi aku gitu ya. Tanpa firman tidak mungkin kita tahu langkah kita salah. Jadi kalau firman menyadarkan langkah kita salah, bersyukurlah.
Gitu loh, memang itu fungsinya firman. Dan itu yang harus menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Firman harus jadi kompas kehidupan. Contoh misalnya ya. Satu kali saya khotbah, lalu saya bilang begini, Bapak Ibu dengar baik-baik ya, bahwa antara orang mati dan orang yang hidup, tidak lagi ada relasi, tidak lagi ada hubungan. Itulah sebabnya jangan sampai kita percaya, misalnya ya, orang tua atau siapapun yang meninggal itu bisa mendatangi kita dan segala macam. Saya khotbah begitu. Saudara tahu, tiba-tiba pulang setelah khotbah itu, ada jemaat yang ini, Pastor boleh ini, ngomong sebentar. Kok tadi Pak Petra bisa ngomong begitu loh. Sorry ya Pak, saya bukannya tidak percaya firman. Tapi saya pernah mengalami Pak. Saya anak masak sendirian. Anak-anak lagi main di rumah teman istri saya, suami saya belum pulang. Saya masak sendirian. Tiba-tiba pas saya tengah-tengah masak, saya tiba-tiba dengar suara. Loh, saya kaget. Kenapa? Karena suara itu muncul dari kamar yang dulu dipakai papa saya. Beliau meninggal juga di kamar itu. Dan beliau memang senang. Saya waktu dengar itu, saya enggak lah, paling kerungun-kerungun. Saya masak lagi. Pas saya iris-iris, dengar kaget. Saya langsung ngomong, Pak, gak apa-apa kok Pak. Noni aman di sini kok Pak, wis baik-baik ya Papa di sana ya. Gitu. Waktu saya ngomong begitu, gak dengar lagi loh Pastor. Itu kan papa saya. Oh persis, persis Pastor. Saya tunjukkan firman-Nya bahwa tidak lagi ada hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Roh orang yang mati itu sudah langsung kembali kepada Allah. Coba lihat Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara semuanya ya. Perhatikan baik. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh, konteksnya adalah roh orang mati, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Betul? Kalau sudah baca di Lukas pasal 16 ada kisah tentang apa? Lazarus yang miskin itu dengan orang kaya yang tidak ada namanya itu, dua-dua sama-sama mati, yang satu di sorga di pangkuan Abraham, di dekapan, di basemnya Abraham gitu. Yang satunya di dalam neraka. Lalu kemudian minta supaya apa? Dikirimkan orang yang pernah mati itu untuk menginjil, memberitahu kepada orang-orang keluarganya masih hidup. Abraham bilang apa? Kaisa. Betul ya? Artinya apa? Tidak ada lagi begitu. Masih ngeyel ini orang jemaat. Loh tapi persis loh Pastor. Beneran. Persis. Tak bukain lagi ayat. Tuh. Oh jelas loh. Iblis itu bisa menyaru seperti apa? Malaikat terang. Loh kalau malaikat terang aja bisa di copy paste sama dia, apa mana bapakmu? Loh Pak Bu dengar baik-baik, saya ngomong begini saya bukan tidak punya pengalaman ya. Saya sudah sampaikan tadi ya, bahwa saya kental lah dengan hal-hal yang begitu. Dulu sebelum saya, cerita ini boleh enggak sih? Boleh ya? Ya. Kayaknya sudah lebih senang dengar cerita daripada bahasa ayatnya, enggak. Dulu saya berguru lah, mas berguru itu apa? Suka dengan hal-hal yang bersifat supranatural gitu, suka. Jadi saya suka cari guru, bertapa di mana di gunung-gunung, suka sekali dulu. Enggak tahu kenapa ya. Begitulah pokoknya. Anyway, so saya punya dua yang saya berguru, tapi dua-duanya ini roh Bapak Ibu, roh. Jadi mereka itu mesti datang setelah saya Oke ya, betul ya, tahu ya. Jadi yang jam 7 itu loh, ngerti ya. Setelah saya melakukan itu mereka mesti datang. Saya belajar dari mereka. Satu kali saya ngomong, saya panggil mereka yang. Bukan sayang, yang. Yang, aku kangen ketemu sama ini. Almarhum Pak D saya yang memelihara saya sejak 10 hari. Yang dalang tadi itu. Kangen ya. Ya kamu nih kepingin ketemu nanti harus begini. Kamu puasa dulu begini. Oke, saya jalanin semuanya. Dan betul di malam yang tertentu itu, saya duduk di, ya, tapi saya dulu itu punya yang bukan kain, tapi saya punya dari kayu jati begitu. Nah, saya duduk di situ, saya duduk di ujungnya. Waktu saya sudah doa dan segala macam, lalu kemudian mata saya disuruh melek. Waktu saya sama yang ini, sayang tadi itu ya tuh, yang tadi itu, suruh melek. Waktu saya melek, depan saya itu betul-betul
nampak bapak saya itu. Pakai sarung kesukaannya, kotak-kotak, motif kotak-kotak, warna merah, kayak batiknya Pesterisa. Merahnya, merahnya. Kotak-kotak begitu, power. Ngomong 3 hal, yang tiga-tiganya itu baik. Yang pertama, disuruh saya tidak boleh telat kalau untuk ibadah. Ojo telat kalau ibadah, dipeseni begitu. Yang kedua, dipeseni supaya saya lebih sayang sama ibu saya. Bude saya itu, saya anggap sebagai ibu saya. Harus lebih sayang, baik ya, baik ya. Yang ketiga, tidak boleh main biliar lagi, haleluya. Saya dulu doyan biliar Bapak Ibu ya, doyan, kadang-kadang taruhan. Dulu sebelum kenal Tuhan. Dipeseni begitu. Oh itu persis. Tapi ketika saya belajar firman, saya tahu bahwa tidak lagi ada relasi antara orang yang hidup dan yang mati. Dan sudah tahu, yang saya jadikan sebagai otoritas, sebagai kompas kehidupan saya, bukan pengalaman-pengalaman saya, tapi firman Tuhan. Bukan kepercayaan-kepercayaan lama, tapi firman Tuhan. Itu, dengan kata lain, semua pengalaman yang paling fenomenal pun, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, buang semua itu, pakailah firman Tuhan. Amin, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Lupakan yang lain dan tinggalkan yang lain. Loh, anak saya aja kemarin pulang dari doa malam, terus ngomong begitu. GBT Mawar Sharon. Bener Bapak Ibu, anak saya selama pulang perjalanan itu, dua-dua. GBT Mawar Sharon, sekali Yesus, tetap Yesus. Tinggalkan yang lain, lupakan yang lain. Gitu. Lalu adiknya ganti, sekali, ya begitu. Wah itu keren sekali, keren sekali. Begitu memang harusnya kita. Amin. Gitu. Kalau kita jadikan apa? Firman sebagai kompas kehidupan. Memang ada kasus nih ya, kalau saya ngomong begini, kalau kita mau lebih detail, itu ada kasus bahwa apa? Loh tapi kan pernah itu, ada Elia sama siapa? Musa. Yang pada saat Yesus itu mengalami apa itu? Transfigurasi. Ketika dia ada di atas bukit berdoa bersama dengan beberapa murid itu. Kok bisa ada Elia dan siapa? Musa. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, ingat baik-baik. Tentu dan jelas. Itu bukan berarti rohnya Elia kembali turun ke dunia memperlihatkan dirinya. Sebab apa? Yang pertama, murid-murid juga nggak tahu wajahnya Elia dan Musa kok. Halo? Waktu itu IG belum ada kan? Jadi belum bisa follow IG-nya Musa, IG-nya Elia kan? Mana tahu wajahnya? Halo? Betul ya? Tapi itu sebuah pengalaman rohani yang hanya dipakai Allah untuk menunjukkan betapa mulianya Kristus. Sebab apa? Dua-dua tokoh yang mewakili perjanjian lama. Elia mewakili zaman para nabi, Musa mewakili Taurat. Itu memuliakan Kristus yang artinya Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu saja. Gitu loh. Dengan kata lain, firman harus jadi apa? Kompas kehidupan kita. Dan ingat baik-baik ya. Mitos itu bukan tanda spiritual dari Allah. Kenapa saya ngomong begini? Ada orang yang pernah bilang gini, loh Pak, kan bisa saja Pak. Tuhan pakai mitos-mitos itu untuk apa? Memberitahu dan berkomunikasi kepada kita. No. Kalau Tuhan mau berkomunikasi dengan umatnya, Tuhan pakai firman, bukan pakai mitos. Betul ya? Saya ulang ya, kalau Tuhan mau berkomunikasi dengan umatnya, Tuhan pakai firman, pakai logos, bukan pakai mitos. Iblis memang berusaha menancapkan ke dalam pikiran kita mengenai eksistensinya melalui kepercayaan terhadap mitos, tapi tidak. Kita percaya kalau Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, Tuhan menggunakan firman-Nya. Bahkan melalui kejadian atau apapun juga pasti tidak bertentangan dengan firman. Makanya tidak peduli Bapak Ibu ya, saya ini maaf ya saya pakai kata itu ya, tidak peduli. Bahkan jika seorang hamba Tuhan dengan jumlah jemaat ribuan sekalipun, ternama, terkenal seantero jagat raya dunia akhirat mengenal dia ini misalnya. Tapi kalau beritanya, kesaksiannya bertentangan dengan firman Tuhan, saya tahu pasti itu pasti bukan dari Tuhan. Kenapa begitu? Tuhan bisa berikan hal-hal yang fenomenal, tapi tidak mungkin dia menentang firman-Nya sendiri. Halo? For example misalnya, saya ngomong saja di sini, tidak apa-apa. Contoh misalnya, mungkin pernah dengar ada hamba Tuhan yang ngaku itu
dibawa Tuhan ke neraka. Halo? Jalan-jalan di neraka itu. Terus begitu dia dipanggil, mari anakku, ikutlah aku. Dituntun Tuhan masuk. Lihat pintu gede, suruh buka. Bunyi kring. Gak tahu dioleni soal pintu ini. Lalu dia tanya, ini pintu apa? Ini pintu neraka, gitu misalnya. Lalu saya dituntun, itu bau anyir, bau segala. Dia lihat iblis menyiksa orang berdosa. Dia lihat ada seorang wanita yang suka bohong sama suaminya, gitu ya. Ada duit ku entek. Pada selemitan itu, gitu ya. Di sini tidak ada kan, ibu-ibu yang begitu kan itu. Oh itu lidahnya dicuabut itu. Potong-potong, taruh di lepek, kasih saus. Jadi bistik lidah. Gitu. Ada yang disetrika, ini nggak ngerti itu ditancapin di mana sedikanya itu. Dia lihat iblis menyiksa orang berdosa di neraka. Saya pastikan itu omong kosong Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Wahyu pasal 20 ayat 21 itu mengatakan bahwa apa? Di neraka itu tidak ada cerita iblis nyiksa orang berdosa. Di neraka itu orang berdosa dan iblis sama-sama tersiksa. Loh kak amin, saudara kak percaya sih. Tak buka no nih saudara tidak percaya itu. Salahin tidak amin. Coba saudara amin tidak tak bukain tadi. Kita lebih bisa hemat waktu kan. Coba lihat ya. Wahyu pasal 20 ayat 10. Perhatikan, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Ini gambaran dari neraka. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka itu ya binatang-binatang yang disebutkan yang gambaran dari orang berdosa. Nabi-nabi palsu termasuk iblis. Dan mereka itu disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Cika amin, tak bocok mana lah. Gitu. Jadi tidak ada cerita di neraka itu iblis cenak, nyesal orang berdor. Loh kapan dia disiksa? Jangan sudah tanya, lu terus iblis dan orang berdosa sama-sama disiksa, saya nyesal siapa pak? Gitu. Embo, saya belum pernah, nanti kalau sudah pas kesana, enggak. Loh, jangan bayangkan lagi-lagi ya, di neraka itu semacam ada kayak begitu. Itu gambaran dari keadaan yang paling tidak enak karena keterpisahan dengan Allah. Jadi siksaan yang sejati itu bukannya, di neraka itu aduh ada api yang bernyala-nyala, gelap gulita, ratap tangis, semua itu ada di firman memang. Tapi jangan pikir bahwa keadaan neraka memang begitu. Kalau keadaan neraka begitu, firmannya tidak benar. Kenapa? Mana mungkin ada lautan api yang bernyala-nyala kok ada gelap gulita? Betul? Loh kalau ada api yang bernyala-nyala, tidak mungkin apinya kecil dong. Wong api tujuannya membakar orang berdosa kan. Pasti apinya gede. Mana mungkin ada gelap gulita? Ya pasti terang, ada nyala api kok. Betul ya? Tapi itu gambaran dari sesuatu yang paling mengerikan. Dengan kata lain, aslinya di neraka jauh lebih mengerikan dari itu. Dan apa yang paling mengerikan adalah keterpisahan dengan Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya saya bisa bilang, saya tidak ada urusan loh dengan popularitas. Saya juga tidak ini. Loh, saya pernah ngomong loh, directly dengan orang ini. Yang saya maksudkan, saya tidak perlu ngomongkan siapa. Kalau sudah ingin tahu, nanti belikan saya donat atau bakpo, nanti tak kasih tahu. Siapa sih Patrick yang dimasukkan, tak kasih tahu. Nanti. Saya pernah ngomong. Saya bilang begini, loh, karena saya dulu itu di situ, awal bertobatnya itu di situ dulu. Kalau sudah tahu gerejanya mana, nanti belikan ini juga. Enggak, bercanda saja ya. Saya ngomong, sudah tahu beliau jawab begini, loh kalau itu bukan dari Tuhan, kenapa kok bisa mempertobatkan banyak orang melalui kesaksian itu? Kan yang mempertobatkan Tuhan. Itu jawaban yang smart sekali sih menurut saya. Tapi puji Tuhan saya belajar firman, sehingga saya bisa balik ngomong bahwa apa? Kalau orang-orang itu nampak bertobat seperti itu pasti bukan pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Karena mereka bertobat gara-gara ketakutan masuk neraka. Halo? Kita itu tidak bertobat gara-gara demi takut masuk neraka. Kita bertobat karena kita sadar Kristus mengasihi kita dan kita rindu untuk memuliakan Dia kembali. Pertobatan yang dihasilkan dari rasa takut, bukan rasa kasih terhadap Allah, tidak ada artinya di depan Tuhan.
You know why? Kalau Tuhan mau semua orang bertobat dengan rasa takut, gampang. Siang benderang loh, siang-siang jam 12, siang panas-panas. Tiba-tiba langit dibuat gelap, gelap. Lalu tiba-tiba di atas langit ada tulisan, bertobatlah dan beribadahlah di GBT Mawar Sharon gitu. Itu sak Surabaya penuh di sini semua. Takut semua. Halo? Tapi kenapa Tuhan tidak pakai itu? Karena pertobatan yang sejati bukan dihasilkan dari rasa takut masuk neraka. Tapi kesadaran akan kasih Allah kepadanya dan mendorong dia untuk mengasihi Allah. Kalau firman menjadi pedoman dan kompas hidup kita, begitu tuh. Dengan kata lain Bapak Ibu ya, mari belajar bersama-sama. Must be very careful dengan semua mitos-mitos yang ada. Itu tidak cuma di luaran, di gereja banyak mitos-mitosnya. Tapi saya ingin supaya saudara tidak menjadikan itu sebagai pedoman hidup, melainkan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Dalam hal apapun. Itulah sebabnya belajar firman itu penting. Amin, saudara? Bagaimana kita mau jadikan firman Tuhan sebagai pedoman? Nah kalau kita tidak belajar, tidak mengisi hidup kita dengan apa yang mestinya jadi pedoman. Nangkap kan? Gitu loh. For example, saudara tidak akan berkendara tahu tentang pelanggaran saudara, kecuali saudara tahu tentang peraturan lalu lintas. Putar balik di depan itu loh. Putar balik, istrinya bilang, loh kok gak oleh lo putar balik di situ. Jari sopo, gak apa-apa, karena polisi kok. Loh tapi ada tandanya tadi, U-turn dicorek. Ya kok itu tanda putar balik, gak oleh. Ya kok disini, ya cuman gambar-gambar, timbang nganggur, dicorekin nganggur gitu. Gak tahu aturan ya gak bisa, jadikan itu pedoman. Halo? Gitu loh. Ada tulisan, 100 km corek gini. Tambah ngebut, loh kok gak oleh lu 100 kilo. Makanya gak oleh 100, tapi 120 gitu. Mateng. Jadi untuk menjadikan logos sebagai pedoman hidup, marilah bergiat mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik. Ini saya tutup supaya saudara semakin lega. Ingat baik-baik bahwa apa? Paulus tadi berkata, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saya berharap khotbah ini memberkati kita semuanya, menyadarkan kita betapa pentingnya kita menjadikan logos sebagai pedoman hidup kita dalam hidup baru kita. Jangan lagi berkutat pada mitos-mitos lama. Saya punya teman Bapak Ibu, sudah pelayanan bersama. Tak ceritanya lagi, terakhir. Pelayanan bersama, pelayanan di mana? Adi Jasa. Saya dulu itu di gereja saya yang lama, handle hampir seluruh pelayanan pastoral, termasuk menjadwal siapa pengkhotbah yang tugas dia di jasa, karena banyak jemaat ya begitu, ada yang ini meninggal. Nah, satu kali saya yang melayani, ngajak teman, pelayan Tuhan juga. Dikasih makan kan dia di jasa saya makan. Teman saya enggak, kan gak makan tak? Gak makan. Dia tak kasih aku uang, gak. Di mobil ada, kasih kuaci. Gak usah. Apa kasih gak makan? Nyampe mobil, apa kamu tadi tidak makan? Sama sekali tidak nyemil, tidak apa. Enggak Pak, itulah makanannya orang mati sih, aku tidak makan. Loh, makanannya orang mati apa sih gitu? Itu makanannya orang hidup, sih mati gak makan. Bilang gitu. Itu makanannya orang hidup. Enggak, maksudnya makanan yang di tempat orang mati tuh, aku emang gak makan. Loh apa? Embo pokoknya gak enak, pokoknya gak rasanya kok gak esek. Gitu. Wah, no kan itu gitu. Lu sama, saya pernah datang ke teman saya, rumahnya di kampung. Saya datang, teman saya tidak ada istrinya, ada anak-anaknya. Tunggu dulu ya, sebentar lagi selesai kok. Dia datang, bawa ini, nasi di keranjang gitu ya. Gitu loh, nasi di keranjang diadai kresek gitu loh. Apa itu? Oh itu bacaan, 40 dinoye tonggoy loh gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Lu enggak mau makan tak kayak no pembantu aja. Lu apa? Panganan wong mati gitu. Mulai kapan wong mati mangan nih gitu. Ya ada ceritanya, itu makanan untuk orang hidup, yang masak juga orang hidup kok. Halo? Tidak ada kaitannya, makan ya makan saja. Gitu loh. Jangan percaya tahayul-tahayul, tidak jelas itu. Makanya kalau kita jadikan firman sebagai pedoman hidup, kita akan hidup dengan jauh lebih benar di hadapan Allah. Surah hidup baru, jadikan logos sebagai pedoman hidup kita. Surah hidup baru,
Jadikan Logos sebagai petunjuk jalan, kompas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kepada Tuhan kami menaikkan syukur kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh dibekali dengan firman. Yang hamba-Mu sampaikan dengan ringan, namun sekiranya juga menjadi petunjuk kehidupan baru bagi kami semuanya. Supaya jangan kami berlaku sebagai orang-orang yang tidak kenal firman. Tapi justru sebaliknya, kami menjadikan firman sebagai pedoman hidup kami. Kompas kehidupan kami, standar kebenaran dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kondisi situasi seperti bagaimanapun, kami tetap akan mengikatkan diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Diberkati kiranya seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, menyimpan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman ini. Sehingga kami semuanya sama-sama bertumbuh dalam kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya diberkati firman, mari sama-sama berkata,